Di sebuah aula debat megah, seorang ilmuwan ateis ternama berhadapan dengan seorang anak kecil berusia 7 tahun. Dengan segenggam garam di tangan, bocah itu mulai membongkar keyakinan sang profesor, dan mengguncang ruangan penuh skeptis hingga ke akarnya. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, kami doakan rizki yang berlimpah buat kamu yang sudah like dan subscribe channel Nas Story. Dan tulis di kolom komentar dari mana asal kalian serta sholawat Nabi supaya bisa menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah kota metropolitan yang sibuk di Amerika, terletak sebuah gedung megah yang sering digunakan sebagai pusat diskusi ilmiah. Gedung itu dikenal sebagai pusat pengetahuan universal, tempat para akademisi, filsuf, dan pemikir dunia berkumpul untuk berdebat tentang isu-isu mendasar yang telah mengguncang peradaban manusia selama ribuan tahun. Malam itu, auditorium utama gedung tersebut dipenuhi oleh ratusan orang dari berbagai latar belakang, mahasiswa, profesor, pencari kebenaran, bahkan beberapa jurnalis yang ingin meliput acara langka ini. Tema debat malam itu sangat kontroversial, apakah Tuhan ada? Di atas panggung besar yang didesain dengan elegan, seorang pria tua duduk dengan pose otoritatif. Namanya Dr. Leonard Hopkins, seorang ilmuwan ateis berusia 62 tahun yang terkenal karena argumennya yang tajam menentang keberadaan Tuhan. Ia telah menulis puluhan buku, menghadiri ratusan konferensi, dan berdebat dengan banyak teolog profesional. Ia percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta dapat dijelaskan melalui sains, logika, dan hukum-hukum fisika. Namun, apa yang membuat debat ini begitu istimewa bukanlah sosok Dr. Hopkins, melainkan lawannya. Di sisi lain panggung, seorang anak kecil berdiri dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Namanya Nouri, seorang bocah berusia 7 tahun dengan wajah polos namun sorot mata yang penuh kebijaksanaan. Nouri adalah seorang muslim muda yang telah mempelajari agama sejak usia dini, meskipun ia masih memiliki cara pandang yang sederhana dan lugas. Ketika moderator memperkenalkan kedua pembicara, gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan. Namun, di balik tepukan itu, ada desas-desus yang tidak terdengar jelas. Beberapa penonton berbisik-bisik, merasa heran bagaimana bisa seorang anak kecil berani melawan seorang ilmuwan yang telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari ketiadaan Tuhan. Apakah ini hanya lelucon? Atau apakah sesuatu yang jauh lebih besar akan terjadi? Dr. Hopkins menyeringai tipis, jelas meremehkan lawannya. Ia mengangkat alisnya dengan nada kondescen saat berkata, "Baiklah, Nak. Anda ingin membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Saya sudah berdebat dengan profesor, filsuf, dan bahkan teolog senior. Saya selalu punya jawaban untuk mereka. Apa yang bisa kamu katakan yang belum pernah saya dengar sebelumnya?" Nouri tidak gentar. Sebaliknya, ia merogoh saku kecilnya dan mengeluarkan segenggam garam, memegangnya tinggi-tinggi untuk semua orang melihat. "Profesor," katanya dengan suara yang jelas, "dapatkah Anda menggambarkan rasa garam ini tanpa mencicipinya?" Suasana langsung hening. Semua orang di ruangan itu saling bertukar pandang, mencoba memahami makna di balik pertanyaan sederhana itu. Dr. Hopkins tampak terkejut sejenak, lalu menjawab dengan nada yakin, "Tentu saja tidak. Saya harus mencicipinya dulu untuk mengetahui rasanya." Nouri mengangguk pelan, lalu melanjutkan, "Lalu, jika Anda tidak dapat melihat atau merasakan sesuatu sebelum mengalaminya, apakah itu berarti garam ini tidak ada?" Dr. Hopkins terdiam. Ia tidak menyangka bahwa pertanyaan seperti itu akan datang dari seorang anak kecil. Gelombang bisikan mulai menyebar di antara penonton. Beberapa orang tampak terkejut, sementara yang lain mulai memproses kedalaman kata-kata Nouri. Setelah beberapa saat, Dr. Hopkins bersandar di kursinya dan tertawa kecil. "Trik yang bagus," katanya, nadanya tetap meremehkan. "Tapi dengarkan baik-baik, Nak. Perbedaan antara garam dan Tuhan adalah bahwa garam bisa diuji. Saya bisa melihatnya, menyentuhnya, dan mencicipinya jika saya ingin membuktikan keberadaannya secara fisik. Tapi Tuhan? Tidak ada yang bisa melihat, menyentuh, atau langsung mengalaminya. Jadi, bagaimana bisa kamu membandingkan sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah dengan sesuatu yang hanya berdasarkan keyakinan?" Beberapa penonton mengangguk setuju, merasa argumen Dr. Hopkins masuk akal. Namun, Nouri tetap tenang.
Sebaliknya, ia tersenyum. Profesor, Anda baru saja berkata bahwa seseorang tidak bisa merasakan garam tanpa mencicipinya, benar? Dr. Hopkins mengangguk. Tentu. Nouri sekali lagi mengangkat garam itu. Bagaimana jika ada seseorang yang terlahir tanpa indera perasa? Bagaimana jika ada orang yang tidak bisa merasakan rasa asin atau manis? Apakah itu berarti garam ini tidak memiliki rasa? Ruang itu kembali hening. Dr. Hopkins mengerutkan dahi, jelas terkejut. Setelah ragu sejenak, ia menjawab, ya, tidak. Garam tetap memiliki rasa, hanya saja orang tersebut tidak mampu merasakannya. Senyuman Nouri semakin lebar. Jadi, jika seseorang tidak bisa merasakan sesuatu, apakah itu berarti hal itu tidak ada, atau apakah itu hanya berarti mereka tidak mampu merasakannya? Nafas tercekat terdengar di seluruh ruangan. Bisikan menyebar saat orang-orang mulai menyadari bahwa anak kecil itu baru saja membalikkan logika ilmuwan tersebut melawan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam debat itu, Dr. Hopkins tampak kehilangan kata-kata. Setelah beberapa detik, Dr. Hopkins akhirnya berhasil menguasai dirinya kembali. Ia condongkan tubuhnya ke depan dan berkata, Anda membuat argumen yang menarik, Nak. Tapi masalahnya bukan bahwa manusia tidak mampu merasakan Tuhan. Masalah sebenarnya adalah bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar menampakkan dirinya. Jika Dia ada, mengapa Dia tidak menunjukkan diri kepada kita? Mengapa kita harus percaya tanpa bukti? Lebih banyak kepala di antara penonton mengangguk. Itu adalah pertanyaan yang telah menantang pikiran banyak skeptis. Namun, Nouri tidak terganggu sedikit pun. Faktanya, ia tertawa kecil dengan lembut. Profesor, katanya dengan nada halus, bolehkah saya bertanya sesuatu yang sederhana? Dr. Hopkins memandangnya sejenak sebelum menjawab, lanjutkan. Nouri mengambil napas dalam-dalam. Apakah Anda mencintai ibu Anda? Dr. Hopkins terkejut oleh pertanyaan yang tidak terduga itu. Setelah jeda singkat, ia menjawab, tentu saja. Nouri mengangguk. Bisakah Anda menunjukkan cinta Anda kepada ibu Anda dengan cara yang bisa kita lihat? Dr. Hopkins terdiam. Nouri melanjutkan, cinta adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, pegang, atau ukur dengan angka. Tapi kita semua tahu itu ada. Kita bisa merasakannya, melihat efeknya dalam tindakan, dan memahami kehadirannya meskipun kita tidak bisa menyentuhnya secara langsung. Ia berhenti sejenak, lalu menatap mata Dr. Hopkins. Hal yang sama berlaku untuk Tuhan. Kita mungkin tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi kita bisa merasakan kehadirannya, menyaksikan tanda-tandanya dalam hidup kita, dan mengenali keberadaannya melalui ciptaannya. Seperti halnya cinta tidak perlu dilihat untuk menjadi nyata, Tuhan tidak perlu terlihat secara fisik untuk ada. Kita hanya perlu membuka hati kita untuk merasakannya. Keheningan berat menyelimuti ruangan. Beberapa penonton yang sebelumnya mengangguk setuju dengan Dr. Hopkins sekarang tampak ragu. Bahkan Dr. Hopkins sendiri tampak gelisah. Membersihkan tenggorokannya, ia mencoba mengarahkan kembali debat itu ke arah yang menguntungkannya. Anda berbicara tentang perasaan, pengalaman subjektif, katanya. Tapi dalam dunia sains, kita tidak bisa hanya mengandalkan perasaan. Kita butuh bukti konkret. Jika Anda mengklaim bahwa Tuhan ada, di mana buktinya? Di mana bukti nyata bahwa Tuhan menciptakan alam semesta? Bukankah mungkin bahwa sains bisa menjelaskan segalanya tanpa perlu Tuhan? Nouri mengambil napas kecil dan mengambil segenggam garam lagi, memegangnya erat di telapak tangannya. Profesor, apakah Anda tahu mengapa garam itu asin? Dr. Hopkins mendengus. Tentu saja. Komposisinya, natrium klorida, memiliki sifat kimia yang memberinya rasa asin. Nouri tersenyum. Itu benar. Tapi apakah garam tahu bahwa dia asin? Dr. Hopkins mengerutkan dahi. Apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Tidak, garam tidak tahu apa-apa. Itu hanya benda mati. Ia tidak memiliki kesadaran akan propertinya sendiri. Nouri mengangguk. Persis. Garam tidak memahami dirinya sendiri, tapi kita yang memiliki kesadaran bisa memahami dan menangkap hal-hal yang tidak mengenali diri mereka sendiri. Demikian pula, alam semesta tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri,
tapi kita sebagai makhluk sadar bisa melihat bahwa ada kekuatan yang mengatur segalanya. Ada kecerdasan yang menetapkan hukum alam, menciptakan keseimbangan, dan memungkinkan kehidupan ada. Ia menatap lurus ke mata Dr. Hopkins. Dan kecerdasan itulah Tuhan. Untuk pertama kalinya dalam karir panjangnya, Dr. Hopkins menemukan dirinya kehabisan kata-kata. Ia mencengkeram jarinya di atas meja, berjuang untuk membentuk tanggapan. Ia telah berdebat dengan sarjana, filsuf, dan teolog, namun di sini ia berada, terpojok oleh logika sederhana namun mendalam dari seorang anak berusia 7 tahun. Meski demikian, Dr. Hopkins tidak mau menyerah begitu saja. Ia mengambil napas dalam-dalam dan mencoba mengajukan pertanyaan lain yang sering dijadikan senjata oleh para skeptis. Kalau begitu, izinkan saya bertanya sesuatu yang lebih sulit. Jika Tuhan benar-benar ada dan Dia adalah Maha Pengasih, mengapa ada begitu banyak penderitaan di dunia ini? Mengapa ada perang, kelaparan, dan bencana alam? Mengapa anak-anak kelaparan, orang-orang tak bersalah menderita, dan manusia saling menyakiti satu sama lain? Beberapa penonton mengangguk setuju. Ini adalah pertanyaan yang sering kali menjadi batu sandungan bagi para pemikir religius. Namun, Nouri tetap tenang. Ia mengangguk pelan, seolah-olah pertanyaan ini adalah sesuatu yang telah ia renungkan selama bertahun-tahun. Pertanyaan yang bagus, Profesor, katanya dengan lembut. Saya ingin menjawabnya dengan sesuatu yang sederhana, seperti garam. Ia kemudian berbalik ke arah penonton dan bertanya, siapa di antara Anda yang pernah makan makanan yang terlalu asin? Beberapa orang mengangkat tangan mereka, termasuk Dr. Hopkins. Bagaimana rasanya? Tanya Nouri. Seorang pria di barisan depan menjawab, tidak enak. Terlalu banyak garam membuat kita haus. Nouri mengangguk. Lalu, bagaimana jika makanan itu sama sekali tidak ada garam? Seorang wanita menjawab, hambar. Tidak ada rasa sama sekali. Nouri kembali menatap Dr. Hopkins. Garam adalah sesuatu yang baik, bukan? Tapi jika ada terlalu banyak, makanan menjadi tidak enak. Di sisi lain, jika tidak ada garam sama sekali, makanan menjadi hambar. Jadi, apakah garam itu baik atau buruk? Dr. Hopkins terdiam sejenak sebelum menjawab, itu tergantung pada jumlahnya. Nouri tersenyum. Persis. Hal yang sama berlaku untuk penderitaan, Profesor. Jika dunia ini hanya dipenuhi dengan kebahagiaan dan tidak ada penderitaan sama sekali, apakah kita benar-benar akan memahami apa itu kebahagiaan? Jika tidak ada rasa sakit, bagaimana kita bisa menghargai kesehatan? Jika tidak ada kesulitan, bagaimana kita bisa merasakan sukacita dari kesuksesan? Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam pikiran audiens. Tuhan menciptakan dunia ini dengan keseimbangan, seperti garam dan makanan. Tidak semua penderitaan adalah hukuman, dan tidak semua kebahagiaan adalah hadiah. Ada hikmah dalam keduanya. Dunia ini adalah ujian, dan manusia memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka menghadapinya. Jika semua orang dipaksa untuk menjadi baik tanpa pilihan, apakah itu benar-benar disebut kebaikan? Penonton mulai merenung lebih dalam. Bahkan mereka yang awalnya skeptis kini tampak mulai mempertimbangkan sudut pandang baru ini. Dr. Hopkins menggigit bibirnya. Ia tidak menyangka bahwa seorang anak kecil bisa menjelaskan konsep yang begitu kompleks dengan sesuatu yang sederhana seperti garam. Namun, egonya masih menolak untuk menyerah. Ia bersandar di kursinya dan berkata, baiklah, saya mengerti logikamu. Tapi satu pertanyaan masih tersisa. Jika Tuhan benar-benar Maha Mengetahui, mengapa Dia perlu menguji kita? Bukankah Dia sudah tahu siapa yang akan lulus dan siapa yang akan gagal? Nouri tersenyum lagi. Profesor, apakah Anda pernah menjadi seorang guru? Dr. Hopkins mengerutkan dahi. Tentu saja. Saya telah mengajar di universitas selama puluhan tahun. Kalau begitu, lanjut Nouri, ketika Anda memberikan ujian kepada mahasiswa Anda, apakah Anda sudah tahu siapa yang akan lulus dan siapa yang akan gagal? Dr. Hopkins menghela napas. Ya, biasanya saya bisa menebak berdasarkan bagaimana mereka belajar selama semester. Nouri mengangguk. Lalu, jika Anda sudah tahu, mengapa Anda tetap memberikan ujian?
Dr. Hopkins terdiam. Nouri melanjutkan, ujian bukan hanya untuk Anda sebagai guru, profesor. Ujian juga untuk mahasiswa-mahasiswa itu sendiri, agar mereka bisa melihat kelemahan mereka, memperbaiki diri, dan tumbuh. Ruang itu kembali hening. Nouri menatap Dr. Hopkins dengan tatapan penuh keyakinan. Hal yang sama berlaku untuk Tuhan. Dia Maha Mengetahui, Dia tahu siapa yang akan lulus dan siapa yang akan gagal. Tapi ujian ini bukan untuknya. Ujian ini untuk kita, agar kita bisa melihat di mana iman kita berdiri, agar kita bisa tumbuh, memperbaiki diri, dan menjadi lebih baik. Jika kita tidak pernah diuji, bagaimana kita bisa tahu kekuatan kita sendiri? Dr. Hopkins menundukkan kepalanya. Kata-kata Nouri mengguncangnya sampai ke dasar keyakinannya. Selama ini, ia percaya bahwa segala sesuatu harus bisa dijelaskan melalui sains. Tapi hari ini, seorang anak kecil telah membuatnya mempertanyakan keyakinannya sendiri. Ia mencari argumen balasan, tapi tidak ada yang cukup kuat. Audiens yang tadinya hanya diam kini mulai menunjukkan reaksi. Seorang pria di pojok ruangan mengangkat tangannya, suaranya bergetar. Anak ini, dia hanya berusia 7 tahun, tapi kata-katanya lebih dalam daripada debat akademis apapun yang pernah saya dengar. Saya merasa sesuatu berubah dalam hati saya setelah mendengarnya. Seorang wanita di barisan depan mengangguk. Saya juga. Saya selalu berpikir agama itu kaku dan penuh aturan. Tapi hari ini, saya melihat kedalaman yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Dr. Hopkins mengangkat matanya untuk melihat Nouri, tapi kali ini tidak ada jejak sikap meremehkan. Yang ada hanyalah kebingungan dan sesuatu yang asing, keraguan-raguan terhadap keyakinannya sendiri. Ia belum siap untuk mengakui apapun, tapi sesuatu di dalam dirinya mulai bergeser. Akhirnya, Dr. Hopkins berdiri dan mengulurkan tangannya. Terima kasih, Nouri. Saya akan mengingat hari ini. Nouri menerima jabat tangan itu dengan hormat. Semoga Anda menemukan jawaban yang Anda cari, Profesor. Ruang itu dipenuhi tepuk tangan hangat, bukan karena ada pemenang atau pecundang, tapi karena semua orang merasa bahwa sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi. Ini bukan hanya debat antara logika dan iman. Ini adalah pertemuan yang menunjukkan bagaimana keduanya bisa saling melengkapi. Banyak orang percaya bahwa segala sesuatu harus dibuktikan melalui sains dan logika. Namun, ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh angka dan teori. Keberadaan Tuhan, keadilan sejati, dan kehidupan setelah kematian membutuhkan lebih dari sekadar bukti fisik. Mereka membutuhkan hati yang bersedia menerima dan pikiran yang terbuka untuk memahami lebih dalam. Nouri, dengan kepolosannya dan kebijaksanaannya, mengajarkan kita bahwa iman bukanlah sesuatu yang hanya dihafal atau dipelajari. Iman adalah sesuatu yang bisa dirasakan dan dipahami dengan logika yang tepat. Sementara itu, Dr. Hopkins, meskipun telah menghabiskan puluhan tahun di dunia akademis, menyadari bahwa masih ada banyak hal yang belum sepenuhnya ia pahami. Ini menunjukkan bahwa tidak pernah terlambat untuk mencari kebenaran, asalkan kita bersedia membuka hati dan pikiran kita. Hidup bukan hanya tentang apa yang bisa kita lihat. Ada hal-hal yang lebih besar di luar pemahaman kita. Dan bagi mereka yang benar-benar mencari kebenaran, Tuhan selalu memberikan petunjuknya dengan cara-cara yang paling tidak terduga. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nas Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.